Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Taufik dalam pembelajaran mapel fikih online. Jika kemarin kalian sudah menyimpulkan dari hadis ini tentang apa saja hewan yang tidak boleh dijadikan sesembelihan kurban, kali ini kita akan meneruskan materi. Tapi sebelumnya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Yang kalian tulis kemarin adalah termasuk syarat binatang kurban. Jika kemarin yang tulis dalam hadis itu adalah hewan-hewan yang tidak boleh, seperti hewan yang memang jelas pincang kakinya, kemudian buta matanya sebelah, sakit, atau hewan yang sangat kurus sehingga menyebabkan kurangnya kualitas daging. Selanjutnya poin B, hewan yang dapat dijadikan sebagai hewan kurban itu ada 4 di buku kalian. Yang pertama kambing, kemudian sapi, kerbau, dan onta. Hewan-hewan kurban tersebut harus memenuhi usia tertentu agar bisa digunakan untuk kurban. Yang pertama domba. Domba itu kambing yang banyak bulunya, biri-biri soundship tahu nggih. Nah, itu termasuk domba. Nah, ini umurnya adalah 1 tahun minimal. Harus sudah berumur 1 tahun dan tanggal gigi depannya. Tanggal itu maksudnya sudah patah, namanya kalau bahasa Jawa poel. Maka kalau kambing sudah poel, sudah boleh dijadikan sebagai kurban. Poel ini ya emang ciri khas kambing, kalau sudah berumur 1 tahun biasanya giginya yang depan ini patah. Itu namanya poel. Yang kedua kambing Jawa. Kambing Jawa itu yang kambing warna coklat biasanya dan tidak terlalu ada bulunya. Nah, itu harus berumur 2 tahun lebih. Yang ketiga sapi atau kerbau, ini berumur sama 2 tahun lebih. Yang keempat unta, ini sudah berumur 5 tahun lebih, 5 tahun ke atas. Jadi setelah ulang tahun yang kelima baru boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Dalilnya ini kalian baca sendiri di halaman LKS halaman 9 atas nggih. Kemudian yang poin C, unta, sapi, kerbau ini bisa digunakan untuk 7 orang kurban. Sedangkan 1 ekor kambing hanya bisa digunakan untuk 1 orang. Maksudnya jika kalian menyembelih hewan kurban sapi, unta ataupun kerbau, ini bisa untuk urunan 7 orang, bisa untuk 7 nama. Semua kalian ada 7 orang dari teman kalian urun nggih. Kemudian bisa digunakan untuk beli sapi, ini bisa. Tapi kalau kambing nggak bisa. 1 kambing hanya untuk 1 nama. 1 kambing hanya untuk 1 nama. Tidak boleh untuk urunan, nggih. Selanjutnya kurban yang kita berikan harus sesuatu yang baik. Hal ini dikarenakan kurban dengan sesuatu yang tidak baik tidak diterima oleh Allah. Jelas nggih. Selanjutnya kita akan bahas syarat orang yang berkurban. Yang pertama, orang yang berkurban ini agamanya Islam tentu nggih. Kemudian merdeka. Merdeka ini maksudnya bukan sebagai budak. Nah, sekarang sudah tidak ada. Kemudian akil balik, sudah berakal dan sudah taraf dewasa balik. Dan selanjutnya dapat menyediakan hewan berkurban tanpa hutang, karena memang disunahkan ini bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu ya nggak perlu hutang ya. Selanjutnya sunnah dalam kurban. Bahasan cepat nggak masalah nggih. Sunnah dalam kurban ini artinya perkara yang kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan juga tidak dosa hukumnya. Yang pertama, disunahkan orang yang berkorban itu menyembelih hewannya sendiri ya, tidak perlu diwakilkan, ya sunnahnya begitu. Tapi kalau memang tidak bisa ya namanya sunnah ya boleh diwakilkan. Kemudian membaca basmalah. Membaca basmalah itu sunnah bukan wajib. Jadi dalam menyembelih itu syaratnya cuma 1, yaitu Islam. Kalaupun dia ketika menyembelih dan baca bismillah tidak menghadap kiblat itu nggak apa-apa, tetap sah, tetap boleh dimakan. Cuma kita meninggalkan sunnah, jadi ya rugi gitu aja. Yang kemudian poin selanjutnya yaitu membaca sholawat kepada Nabi. Sholawat itu bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, yang D yaitu membaca takbir. Membaca takbir itu Allahu Akbar. Yang kelima, berdoa semoga Allah menerima kurban kita dengan bacaan ini, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Seperti itu. Selanjutnya yang F, yang keenam yaitu setelah menyembelihan hewan kurban selesai, daging kurban segera dibagi, tidak usah menunggu besok langsung dibagi, sunahnya begitu. Yang terakhir, disunahkan bagi orang yang berkurban untuk makan sedikit dari kurban tersebut. Sedikit
walaupun maksimalnya dia boleh mengambil sepertiga dari hewan kurban. Kalau kambing, dia kurbannya kambing, berarti sama kambing ini setelah disembelih kemudian ditimbang dagingnya ini berjumlah 30 kilo, berarti dia hanya boleh maksimal mengambil 10 kg saja dari daging, tidak boleh lebih. Seperti itu, paham nggih? Insyaallah itu saja untuk pembagian ini, ya tidak terlalu penting untuk dibahas. Kemudian tata cara hewan kurban akan kita bahas insyaallah minggu depan. Baik, terima kasih telah menyimak dengan baik. Untuk selanjutnya tugas akan saya lampirkan. Jika tidak kelihatan bisa mendownloadnya di deskripsi video. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan, jaga sholat, tidak usah keluar jika tidak ada keperluan berlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.